Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, bangsa kita belum sepenuhnya hidup tenang karena Belanda berusaha kembali menjajah melalui agresi militer. Dalam kondisi ini, perjuangan tidak hanya dilakukan dengan senjata, tetapi juga lewat jalur diplomasi. Pemerintah Indonesia menempuh berbagai perundingan seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, hingga Konferensi Meja Bundar. Melalui diplomasi tersebut, Indonesia berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa kedaulatan bangsa harus diakui secara sah dan Belanda tidak berhak lagi menguasai Indonesia. Perundingan diadakan di Indonesia bertempat di Linggarjati. Pelaksanaan sidang-sidangnya berlangsung pada tanggal 11 sampai 15 November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, anggotanya Mr. Muhammad Rum, Mr. Susanto Tirtoprojo, dan A.K. Gani. Delegasi Belanda dipimpin oleh Profesor Schermerhorn dengan beberapa anggota, yakni Van Mook, F. de Boer, dan Van Vool. Sebagai penengah dan pemimpin sidang adalah Lord Killen. Dalam perundingan itu dihasilkan kesepakatan yang terdiri dari 17 pasal. Isi pokok perundingan Linggarjati antara lain sebagai berikut. 1. Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintahan Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada Republik Indonesia. 2. Akan dibentuk negara Indonesia Serikat yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda Indonesia sebagai negara berdaulat. Pemerintah Belanda dan Republik Indonesia akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Raja Belanda. Isi perjanjian lainnya adalah pembentukan NIS dan Uni Indonesia Belanda diusahakan sudah selesai sebelum 1 Januari 1949. Pemerintah RI mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing. Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara. Bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perundingan ini, akan menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbitrase. Setelah persetujuan Linggarjati disahkan, beberapa negara telah memberikan pengakuan terhadap kekuasaan Republik Indonesia, misalnya dari Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Afghanistan, Burma atau Myanmar, Saudi Arabia, India, dan Pakistan. Perjanjian Linggarjati tidak membantu untuk memecahkan masalah bagi kedua belah bangsa, bahkan memperburuk keadaan. Belanda kemudian mengadakan gencatan senjata di Jawa dan Sumatera pada 21 Juli 1947. Belanda menyebut tindakan itu sebagai aksi polisional, tindakan kepolisian atau yang dikenal dengan agresi militer 1. Istilah polisional itu berarti pengamanan dalam negeri atau yang dimaksud di sini adalah Indonesia. Artinya Belanda tidak mengakui kedaulatan Republik Indonesia, seperti yang sudah dinyatakan dalam dokumen Linggarjati. Belanda memberi sandi pada serangan umum itu dengan operasi produk, yaitu operasi yang ditujukan untuk wilayah-wilayah yang dianggap penting secara ekonomi bagi Belanda. Kondisi itu mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengeluarkan resolusi. Ada 2 resolusi yang disampaikan oleh PBB. Pertama, menghimbau agar Republik Indonesia dan Belanda segera menghentikan perang dan membentuk negara Indonesia Serikat, seperti yang diamanatkan dalam Perjanjian Linggarjati. Kedua,
adalah usulan Amerika Serikat agar kedua belah pihak membentuk sebuah tim untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Usulan itu kemudian dikenal dengan istilah Komisi Tiga Negara. Tiga negara itu terdiri dari Australia yang diwakili oleh Richard C. Kirby yang dipilih oleh Republik Indonesia. Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland. Amerika diwakili oleh Frank V. Graham yang dipilih oleh Belgia dan Australia. Hasil dari KTN itu adalah perundingan diadakan kembali oleh Indonesia dan Belanda. Pihak Belanda mengusulkan agar diadakan perundingan di tempat yang netral. Atas jasa Amerika Serikat, maka digunakanlah kapal yang mengangkut tentaranya dengan nama USS Renville yang didatangkan ke Teluk Jakarta dari Jepang. Di tengah-tengah upaya mencari kesepakatan dalam pelaksanaan isi persetujuan Linggarjati, ternyata Belanda terus melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan isi persetujuan Linggarjati. Di samping mensponsori pembentukan pemerintahan boneka, Belanda juga terus memasukkan kekuatan tentaranya. Belanda pada tanggal 27 Mei 1947 mengirim nota ultimatum yang isinya antara lain sebagai berikut. 1. Pembentukan pemerintahan federal sementara, pemerintahan darurat secara bersama. 2. Pembentukan Dewan Urusan Luar Negeri. 3. Dewan Urusan Luar Negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan ekspor, impor, dan devisa. 4. Pembentukan pasukan keamanan dan ketertiban bersama. Pembentukan pasukan gabungan ini termasuk juga di wilayah Republik Indonesia. Pada prinsipnya, Perdana Menteri Syahrir dapat menerima beberapa usulan, tetapi menolak mengenai pembentukan pasukan keamanan bersama di wilayah Republik Indonesia. Tanggal 3 Juli dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Amir Syarifuddin yang juga tetap menolak pembentukan pasukan keamanan bersama di wilayah Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Juli 1947, pihak Belanda melancarkan aksi polisional mereka yang pertama, yang dikenal dengan nama Agresi Militer Belanda I, untuk menguasai daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam. Pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia-Belanda dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Permintaan itu diterima baik dan dimasukkan dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB. Tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak tanggal 4 Agustus 1947. Sementara itu, untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Konsuler dengan anggota-anggotanya yang terdiri dari para konsul jenderal yang berada di wilayah Indonesia. Komisi Konsuler diketuai oleh Konsul Jenderal Amerika Serikat Dr. Walter Putty dengan beranggotakan Konsul Jenderal Cina, Belgia, Prancis, Inggris, dan Australia. Tanggal 3 Agustus 1947, Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan PBB dan memerintahkan kepada Van Mook untuk menghentikan tembak-menembak. Pelaksanaannya dimulai pada malam hari tanggal 4 Agustus 1947. Tanggal 14 Agustus 1947 dibuka sidang Dewan Keamanan PBB. Dari Indonesia hadir antara lain Sultan Syahrir. Dalam pidatonya, Syahrir menegaskan bahwa untuk mengakhiri berbagai pelanggaran dan menghentikan pertempuran perlu dibentuk komisi pengawas. Pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB menerima usul Amerika Serikat tentang pembentukan Komisi Jasa-Jasa Baik atau yang lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau KTN. Belanda menunjuk Belgia sebagai anggotanya, sedangkan Indonesia memilih Australia. Kemudian Belanda dan Indonesia memilih negara pihak ketiga, yakni Amerika Serikat.
Komisi ini resmi terbentuk pada tanggal 18 September 1947. Australia dipimpin oleh Richard Kirby, Belgia dipimpin oleh Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat dipimpin oleh Dr. Frank Graham. Akan tetapi pada tanggal 29 Agustus 1947, secara sepihak Van Mook memproklamasikan garis demarkasi Van Mook dan menjadi garis batas antara daerah pendudukan Belanda dan wilayah Republik Indonesia pada saat gencatan senjata dilaksanakan. Garis-garis itu pada umumnya menghubungkan titik terdepan posisi Belanda. Menurut garis Van Mook, wilayah Republik Indonesia lebih sedikit dari sepertiga wilayah Jawa, yakni wilayah Jawa Tengah bagian timur, dikurangi pelabuhan-pelabuhan dan perairan laut. Bier is een... 4 juli is Kurt Geleden weer eens naar Batavia gevlogen. Ditmaal met een wel zeer bijzondere vracht. Hij had 24 baby's en kleine kinderen aan boord, met hun mama's. Er was voor deze reis een extra stewardess nodig geweest. Speelgoed, een grote hoeveelheid babyvoeding en natuurlijk een hele kast vol luiers. De vliegende kinderwagen kwam stipt op tijd binnen, zodat de vaders die al enkele dagen in spanning naar de aankomst hadden uitgekeken, geen ogenblik langer behoefden te wachten dan nodig was. En zo zijn weer enkele gezinnen van Nederlanders in Batavia herenigd, over de volgende vluchten even voorspoedig gekomen. 4 maanden later arriveert uit Jakarta op de Majoran Syarifudin, de leider der Indonesische delegatie, met enige ministers, Sri Haji Asif Salim en andere republikeinse autoriteiten voor de ondertekening van de wapenstilstandsovereenkomst. Nog diezelfde middag begeven de delegaties zich naar de west. Waaraan in december van het vorige jaar de besprekingen begonnen, was de bijeenkomst door de voorzitter van de Patrick Kirby geopend. Hij leest de voorwaarden der bestandsovereenkomst voor en verzoekt de delegatieleiders er een handtekening onder te plaatsen. Achtereenvolgens tekenen Raden Abdulkadir voor Nederland en Syarifudin voor de Republiek. Weer is een stap gezet op de weg naar de oplossing van het Indonesische probleem. 5 tertinggi Knil, Letjen Spur, melakukan inspeksi terhadap pasukan para 1, bagian dari Brigade Knil, pendukung grup tempur M, pelaksana operasi Pelikan. Spur berpesan kepada mereka, kalian terpilih untuk aksi penentuan. Diterjunkan di Meguwo sebelum fajar, membebaskan Yogyakarta dari tangan ekstremis, serta menangkap Soekarno. Pesawat Dakota C-47 pertama tinggal landas. Pesawat-pesawat lainnya menyusul dengan interval 1 menit. Total ada 16 pesawat yang dipergunakan. Pesawat-pesawat Dakota C-47 mendarat di atas kapal korvet Angkatan Laut Belanda. Lima pesawat tempur F-51 Mustang dan 9 P-40 Kitty Hawk mulai melakukan penembakan dan pemboman udara. Pesawat-pesawat Dakota C-47 meninggalkan kapal konvert menuju sasaran. Pasukan para 1 melakukan penerjunan menuju dropping zone di kiri dan kanan lanut Meguwo. Penerjunan itu dilindungi oleh pesawat-pesawat tempur.
Sebelumnya, Belanda telah mendaratkan boneka-boneka terjun payung untuk menarik tembakan tentara Republik Indonesia, sehingga pesawat tempur Belanda dapat memberondong mereka. Pasukan Para 1 meninggalkan Droving Zone dan menyerang pasukan Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pertempuran tidak seimbang itu, Kadet Kasmiran, Serma Tanuwiharjo, Kopral Thohir, dan 30 prajurit Angkatan Udara Republik Indonesia lainnya gugur. Pasukan Para 1 membangun pertahanan di sekeliling Lanut. Mereka juga menutup jalan utama Yogyakarta Klaten. Seluruh landasan terbang telah selesai diperiksa dan dibersihkan dari ranjau, bahan peledak, dan lain-lain yang sebelumnya dipasang oleh pasukan Auri. Pesawat-pesawat yang akan mengangkat sisa grup tempur M di Lanut Kalibanteng menerima kabar dari pos pengendali udara Lanut Megowo bahwa landasan Lanut Megowo telah siap untuk didarati. Pesawat-pesawat yang mengangkut sisa grup tempur M mulai mendarat di Lanut Megowo. Komandan grup tempur M yang juga komandan Brigade T, Kolonel Van Langen, mendarat. Dia langsung mengambil alih komandan dari Kapten Eickhorst. Jenderal Spoor menyiarkan perintah melalui siaran radio agar pasukannya melintasi garis Van Mook dan merebut Yogyakarta untuk membersihkan republik ini dari elemen yang tidak dapat diandalkan. Operasi pendaratan udara berjalan lancar. Pesawat-pesawat menurunkan perlengkapan, perbekalan, dan personil dengan cepat, lalu terbang lagi ke Lanut Kalibanteng Semarang untuk mengangkut sisa pasukan. Dalam waktu kurang dari 3 jam, telah dapat diangkut 2 batalion infanteri siap tempur. Batalion KST dipimpin Letkol W.C.A. Panbeck dan Batalion 1 Resemen Infanteri 15 di bawah pimpinan Mayor J.F. Skir. Dua perwira peninjau Komisi 3 Negara PBB, Mayor Montana dari Amerika Serikat dan Mayor Mater Australia, tiba dengan didampingi Kapten Sudarto. Belanda kemudian menangkap Kapten Sudarto. Batalion Kenil bergerak menuju Yogyakarta. Misinya menguasai dan membersihkan Yogyakarta sektor selatan dari jalan kereta api, termasuk menahan pimpinan Republik Indonesia dan TNI. Batalion 1 Resimen Infanteri 15 bergerak menyusul. Misinya menguasai dan membersihkan Yogyakarta sektor utara dari jalan kereta api. Sementara itu, pesawat-pesawat Belanda menembakkan senapan mesin dan roket terhadap instalasi penting markas-markas TNI. Tampak pasukan Belanda mengumpulkan bom-bom yang dijatuhkan dari pesawat tetapi tidak meledak. Tentu saja, koloni tempur Belanda ini mendapat perlawanan hebat dari TNI.
Di bawah komando Sersan Vermeer, Belanda mengepung gedung negara di Jalan Malioboro dekat Keraton Yogyakarta. Para pemimpin Republik Indonesia pun ditangkap. Panglima Divisi B Maijen Major mendapat laporan resmi bahwa Yogyakarta sudah berhasil diduduki oleh Belanda. Namun Jenderal Sudirman, Panglima TNI, sudah meninggalkan Yogyakarta untuk melanjutkan perang gerilya. Nasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 4 Januari 1940. Perundingan Rumroyen dimulai pada 14 April 1949 dan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum delegasi Indonesia dan Herman van Royjen delegasi Belanda. Perundingan tersebut bertujuan menyelesaikan masalah terkait kemerdekaan Indonesia sebelum diselenggarakan konferensi meja bundar. Perjanjian berjalan alot sehingga memerlukan kehadiran Bung Hatta dari pengasingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikap Sri Sultan Hamengkubuwono IX terhadap pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana Sultan Hamengkubuwono IX mengatakan Yogyakarta is the Republik Indonesia. Yogyakarta adalah Republik Indonesia. Pemirsa, Perjanjian Rumroyen membuka peluang digelarnya konferensi meja bundar dalam upaya pengakuan kedaulatan dari Belanda. Sebelum Perjanjian Rumroyen, ada dua perjanjian yang digelar Indonesia dan Belanda, yakni Perjanjian Linggarjati tahun 1946 dan Perjanjian Renville tahun 1948. Namun disayangkan, Perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia. Wilayah kedaulatan Indonesia semakin sempit. Belanda yang diuntungkan lewat perjanjian itu pada akhirnya melanggar juga perjanjian tersebut. Pada tanggal 1 Desember 1948, Belanda secara sepihak tidak lagi terkait dengan Perjanjian Renville. Hal tersebut berbuntut pada agresi militer Belanda II dengan sasaran utama Yogyakarta yang kala itu menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia. Para petinggi pemerintah Republik Indonesia, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan sejumlah menteri ditawan oleh Belanda, bahkan diasingkan keluar Jawa. Dari laman Tirto ID disebutkan, kendali pemerintahan untuk sementara dialihkan kepada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sementara itu, tanggal 1 Maret 1949, terjadilah serangan umum atau serangan besar-besaran. Kota Yogyakarta yang semula diduduki Belanda mampu direbut oleh Angkatan Perang Republik Indonesia dan dipertahankan selama 6 jam sebagai bukti eksistensi Indonesia. Upaya tersebut merugikan posisi Belanda di peta politik internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 4 Januari 1949 memerintahkan Belanda dan Indonesia menghentikan masing-masing operasi militernya. Tanggal 23 Maret 1949, Dewan Keamanan PBB memerintahkan Komisi 3 Negara yang saat itu berubah menjadi United Nations Commission for Indonesia (UNCI) agar membantu perundingan antara pihak Republik Indonesia dengan Belanda. United Nations Commission for Indonesia membawa perwakilan kedua negara ke meja perundingan, dan digelarlah perundingan Rumroyen pada 14 April 1949 hingga 7 Mei 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum, beranggotakan Profesor Supomo, Ali Sastroamidjojo, Yohanes Leemena, Aka Pringgodibyo, dan Yohanes Laturhari. Hadir pula Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. van Royjen, beranggotakan Blum,
Jacob, Dr. Van, Dr. Gates, Dr. P.J. Koons, dan Hoogstrendan, dan Dr. Gibbon. Sementara United Nations Commission for Indonesia dipimpin oleh Marley Cochrane dari Amerika Serikat, dibantu Chris Lay dari Australia, dan Hariman dari Belgia. Saat itu, United Nations Commission for Indonesia menganjurkan agar dilakukan pertukaran pernyataan yang disebut Van Rooyen-Dahromp Statement atau persetujuan Room-Royen. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO, yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Tujuan dari KMB adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda, sekaligus memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Namun, di balik peristiwa KMB, terdapat beberapa janji yang diberikan Belanda kepada Indonesia sebagai syarat penyerahan kedaulatan. Janji-janji tersebut antara lain adalah Belanda akan membayar hutang perang kepada Indonesia sebesar 4,5 miliar gulden. Hutang ini berasal dari biaya operasi militer Belanda di Indonesia selama agresi militer I dan II. Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Irian Barat adalah wilayah yang tidak termasuk dalam Republik Indonesia Serikat yang dibentuk setelah KMB. Belanda masih menganggap Irian Barat sebagai bagian dari Nugini Belanda. Belanda akan memberikan bantuan ekonomi dan teknis kepada Indonesia untuk membangun negara baru. Bantuan ini meliputi bidang pertanian, industri, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sayangnya, janji-janji tersebut tidak sepenuhnya dipenuhi oleh Belanda. Berikut adalah alasan dan dampaknya bagi Indonesia. Belanda tidak membayar hutang perang secara penuh. Hanya sekitar 600 juta gulden yang dibayarkan oleh Belanda kepada Indonesia. Alasan Belanda adalah karena kondisi ekonomi mereka yang sulit pasca Perang Dunia Kedua. Akibatnya, Indonesia mengalami kesulitan keuangan dan inflasi tinggi. Belanda tidak menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia sesuai jadwal. Belanda masih berusaha mempertahankan Irian Barat sebagai koloni terakhir mereka di Asia. Hal ini menimbulkan konflik antara Indonesia dan Belanda yang berlangsung hingga tahun 1962. Akhirnya, Irian Barat diserahkan kepada Indonesia setelah intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat. Belanda tidak memberikan bantuan ekonomi dan teknis secara maksimal. Bantuan yang diberikan oleh Belanda lebih banyak menguntungkan pihak mereka sendiri daripada Indonesia. Selain itu, bantuan teknis yang diberikan oleh Belanda juga tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Indonesia. Perjanjian New York disebut-sebut menjadi sumber kekisruhan di tanah Papua. Diprakarsai Amerika Serikat pada 1962, Perjanjian New York mengatur pemindahan kekuasaan atas Papua Barat dari Belanda ke Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani pada 15 Agustus 1962 antara Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda dengan difasilitasi oleh Amerika Serikat. Perjanjian tersebut dinilai tidak menguntungkan warga Papua. Perjanjian New York ini kemudian yang dinilai menjadi pangkal penyebab Papua jadi bagian Indonesia hingga kini. Sementara sejumlah kalangan di Papua ingin agar bumi Cendrawasih berdiri sebagai negara sendiri. Ternyata perjanjian New York itu digelar mendadak, sebab sehari sebelum perjanjian ditandatangani, Indonesia mendesak Belanda agar menyerahkan Papua. Pada konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, disebutkan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam tempo 1 tahun sejak KMB. Dalam KMB, Belanda mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Belanda mengakui wilayah Indonesia kecuali Irian Barat atau Papua bagian barat.
Daerah tersebut akan tetap dikelola oleh Belanda. Soal Papua akan dibahas kembali 1 tahun kemudian. Namun hingga 1961 belum ada pembahasan apapun. Soekarno kemudian membentuk Komando Mandala pada 2 Januari 1962 sebagai tindak lanjut dari Operasi Trikora, yaitu Trikomando Rakyat. Komando Mandala dibentuk untuk membebaskan Papua dari Belanda dengan operasi militer. Amerika Serikat takut apabila Uni Soviet semakin ikut campur soal Papua Barat. AS pun mendesak Belanda mengadakan perundingan dengan Indonesia. Diskusi pun dimulai. Delegasi Indonesia dipimpin Adam Malik dan Belanda Dr. Van Rooyen. Sementara Banker dari AS menjadi perantaranya. Tanggal 15 Agustus 1962 disepakatilah Perjanjian New York yang berisi penyerahan Papua bagian barat dari Belanda melalui pemerintah sementara PBB, yaitu United Nations Temporary Executive Authority. Perjanjian New York ini pula yang menjadi landasan penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada tahun 1969 digelar. Pada 1 Mei 1963, Papua bagian barat kembali ke Indonesia. Kedudukan Papua bagian barat menjadi lebih pasti setelah diadakan penentuan pendapat rakyat. Rakyat Papua bagian barat memilih tetap masuk menjadi bagian Republik Indonesia. Pelaksanaan PPRA ditempuh melalui 3 tahap. Tahap pertama dimulai pada tanggal 24 Maret 1969, berupa konsultasi dengan Dewan Kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan PPRA. Tahap kedua yaitu pemilihan anggota Dewan Musyawarah PPRA yang berakhir pada bulan Juni di tahun tersebut. Kemudian tahap ketiga adalah pelaksanaan PPRA yang dilakukan di kabupaten-kabupaten mulai tanggal 14 Juli dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969. Dalam Perjanjian New York, referendum harus digelar dengan mekanisme 1 orang 1 suara atau one man one vote. Artinya, setiap penduduk Papua memiliki suara untuk menentukan pilihannya. Namun, mekanisme PPRA ini dipermasalahkan. Tokoh Papua, Skorates Sofian Yoman mengatakan, PPRA tidak sesuai dengan kehendak Perjanjian New York karena mekanisme one man one vote tidak diterapkan. Kala itu, total penduduk Papua sekitar 800.000 jiwa. Namun hanya 1.025 yang terlibat musyawarah untuk menentukan nasib Papua selanjutnya, merdeka atau menjadi bagian dari Indonesia.